Perkenalkan, nama saya Wahyu Febrianto, kelas 4D PGSD. Di sini saya akan bercerita tentang Putri Junjung Buih. Alkisah di tanah Kalimantan Selatan berdirilah Kerajaan Amuntai yang dipimpin oleh dua raja sekaligus, yaitu sepasang kakak beradik Raja Patmaraga dan Raja Sukmaraga. Meskipun kepemimpinan yang sangat unik, pada masa itu rakyat Amuntai hidup sejahtera berkat kepemimpinan yang adil dan bijaksana kedua rajanya. Namun, ada satu hal yang belum lengkap dari pemerintahan tersebut, baik Raja Patmaraga maupun Raja Sukmaraga, sebelum memiliki keturunan. Padahal kedua raja ini sudah menikah untuk waktu yang cukup lama. Raja Patmaraga dan Raja Sukmaraga pun senantiasa berdoa untuk memohon keturunan. Setelah memanjatkan doa setiap malam, akhirnya keinginan Raja Sukmaraga dan permaisurinya terkabul. Saat mengandung, sang raja acap kali mengelus perut istrinya sambil berharap ia akan mendapatkan putra kembar yang selalu didambakannya. 9 bulan kemudian terjadilah hal yang tak terduga. Impiannya menjadi kenyataan. Permaisuri Raja Sukmaraga melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki. Ia pun segera mengumumkan berita bahagia itu kepada seluruh rakyat, termasuk sang kakak, yaitu Raja Patmaraga. Meskipun menyambut kabar tersebut dengan gembira, Raja Patmaraga tak luput dari rasa iri. Sama seperti sang adik, ia pun sangat mendambakan seorang keturunan. Dalam doanya, ia tidak memohon anak laki-laki yang biasanya didaulat sebagai penerus tahta. Mendapat anak seorang perempuan pun bukanlah masalah bagi Raja Patmaraga. Malam harinya, Raja Patmaraga kembali memanjatkan doa untuk diberi petunjuk. Ketika dia tidur, ia bermimpi melihat sosok tengah betapa di Candi Agung yang terletak di luar kerajaan Amuntai. Ia terbangun dan merasa mimpinya sangat nyata. Tanpa menunda waktu, Raja Patmaraga benar-benar pergi ke Candi Agung untuk betapa. Keesokan harinya, ia tidak sendirian tetapi bersama pengawal istana yang dipercayainya, yaitu Datuk Pujung. Setibanya di istana, Raja Patmaraga mulai betapa dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa hari lamanya, sang raja belum juga mendapatkan petunjuk. Karena merasa putus asa, ia pun keluar dari pertapaan dan bermaksud kembali ke kerajaan Amuntai bersama Datuk Pujung. Dalam perjalanan pulang, Raja Patmaraga dan Datuk Pujung berhenti di pinggir sungai untuk beristirahat sebentar. Ketika sedang merendamkan kaki, sayup-sayup ia mendengar isak tangis seorang bayi. Ia bergegas berenang ke tengah sungai dan menghampiri sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Raja Patmaraga saat mendapati seorang bayi perempuan yang terapung-apung di segumpal buih. Ia semakin terperanjat saat sang bayi dapat berbicara kepada Raja Patmaraga. Bayi itu meminta sehelai selimut yang ditenun serta 40 dayang wanita untuk menjemputnya. Semuanya itu harus diselesaikan dalam waktu setengah hari. Raja Patmaraga segera memanggil Datuk Pujung untuk mengabulkan permintaan sang bayi. Raja pun menamakan Putri Junjung Buih seperti kondisinya ketika ditemukan. Sesampainya di istana, Raja Patmaraga kembali menghadap Raja Sukmaraga untuk memberitahukan apa yang terjadi. Setelah berdiskusi, kedua raja kemudian menyebar sayembara untuk masyarakat Amuntai. Sesuai permintaan Putri Junjung Buih, rakyat diminta untuk menenun selembar kain menjadi sebuah selimut dalam waktu setengah hari saja. Siapapun yang berhasil melakukannya akan diangkat menjadi pengasuh sang putri. Selain itu, Datuk Pujung juga meminta rakyat untuk mencari 40 dayang perempuan untuk Putri Junjung Buih.
para wanita Amuntai segera berlomba-lomba untuk mendapatkan benang terbaik di seluruh penjuru kerajaan. Meskipun mereka pun tidak yakin akan ada yang berhasil memenangkan sayembara tersebut. Setengah hari hampir berlalu, namun belum ada yang berhasil menyelesaikan hasil tenun menjadi satu helai selimut. Raja Patmaraga dan Datuk Pujung dilanda keputusasaan. Mendekati tengah waktu, seorang wanita menghampiri keduanya. Ia membawa selembar selimut yang dilipat rapi. Raja Patmaraga dan Datuk Pujung membuka selimut itu dan terperanjat saat melihat betapa sempurnanya hasil tenunan tersebut. Motif tenun ini kemudian dinamakan Langundi, dan seiring berjalannya waktu berubah nama menjadi kain pamintan yang berarti permintaan. Perempuan tersebut memperkenalkan diri sebagai Ratu Kuripan. Tepat saat kain tenun itu dipersembahkan oleh Ratu Kuripan, datanglah 40 wanita cantik yang didaulat sebagai Dayang Putri Junjung Bui. Raja Patmaraga dan Datuk Pujung dan Ratu Kuripan dan 40 dayang tersebut bergegas kembali ke tempat ditemukannya sang putri. Sesampainya di sana, mereka membalut tubuh Putri Junjung Bui dengan selimut yang telah ditenun. Melihat semua itu, Putri Junjung Bui pun tersenyum lebar. Akhirnya ia dibawa ke kerajaan Amuntai untuk hidup sebagai salah satu pewaris tahta Raja Patmaraga. Sebagai kebahagiaan rakyat Amuntai pun lengkap bersama dua raja dan putra-putri mereka.